Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan, walaupun perkuliahan kita laksanakan secara online. Dan video ini adalah salah satu media yang saya gunakan untuk menyampaikan materi, khususnya pada mata kuliah pemrograman web. Dan pada materi kali ini saya akan membahas tentang konsep HTML, Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa bertanda yang digunakan untuk membangun sebuah hypertext atau teks-teks yang aktif. Di mana teks-teks yang aktif ini maksudnya adalah sebuah teks yang ketika kita klik atau kita tekan, maka dia akan membawa kita ke sebuah halaman yang dituju. Ya, atau ke sebuah halaman yang kita butuhkan informasinya. Nah, HTML atau Hypertext Markup Language ini adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk membangun atau membuat sebuah website. Untuk apa? Untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web. Dan informasi yang nanti diberikan itu tidak cuma informasi-informasi yang jenisnya teks saja. Informasi dengan jenis gambar juga bisa, informasi dengan jenis suara juga bisa, informasi dengan jenis video juga bisa, selama informasi yang mau ditampilkan itu berbentuk media elektronik atau digital. Nah, HTML ini juga sudah disepakati oleh W3C sebagai sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web atau halaman website. Kalau kita berbicara HTML atau struktur-strukturnya nanti, maka HTML itu adalah berisi perintah-perintah terstruktur. Nah, perintah-perintah terstruktur ini dibangun menggunakan tag atau tanda. Nah, HTML ini adalah sebuah seni tersendiri. Jadi tidak cuma kita memasukkan perintah supaya nanti tampil di web, tetapi juga merupakan sebuah seni di mana nanti kita bisa mengatur layoutnya menggunakan HTML, kita bisa mengelola kontennya seperti apa dengan menggunakan tag-tag HTML yang dibangun. Makanya terkadang ada juga yang mengatakan bahwa HTML ini sebuah seni tersendiri yang kemudian akan mencerminkan nanti gaya atau seni programmer yang membangun web itu seperti apa. Nah, tag-tag yang tadi sudah kita singgung, ini pada HTML tidak sensitif atau tidak case sensitif. Kalau kita mau pakai huruf kecil semua nggak masalah, kita mau pakai huruf besar perintah tag yang sama tidak masalah, karena output yang dihasilkan juga akan sama. Berbeda mungkin dengan kita menggunakan bahasa pemrograman atau kita membuat variabel di bahasa pemrograman, katakanlah. Kita buat variabel A kecil dan A besar itu berbeda. Jadi punya alamat memori yang berbeda. Sehingga ketika kita buatnya pakai huruf kecil, dipanggilnya juga dengan huruf kecil. Kita buatnya dengan huruf besar, maka juga harus dipanggil dengan huruf besar. Kalau di tag HTML sifatnya tidak sensitif, sehingga kita mau pakai misalkan tag pembuka huruf kecil, tag penutupnya huruf besar, maka bisa tetap menghasilkan output yang sama atau output yang diinginkan. Nah, tag tadi ini adalah teks khusus, tanda khusus. Nanti tanda-tanda ini diapit oleh sebuah kurung siku buka atau simbol lebih kecil dan juga nanti diakhiri dengan kurung siku tutup. Kurung siku buka dan juga kurung siku tutup. Atau kalau kurung siku tutup berarti menggunakan simbol lebih besar. Nah, pada umumnya tag-tag ini berpasangan. Jadi ada tag pembuka, ada tag penutup. Nanti mengapit sebuah teks di dalamnya. Kalau untuk tag penutup akan ditambahkan karakter atau simbol slash. Ya, simbol slash di dalam tagnya. Jadi tag pembuka dan juga tag penutup, khusus untuk tag penutup akan menambahkan karakter slash di dalam tanda tagnya atau tanda apitnya, yaitu kurung siku dan kurung siku buka dan kurung siku tutup ditambahkan dengan slash. Nah, contoh misalkan kita buat sebuah tag dengan nama title. Maka ini adalah tag pembukanya, kemudian kita beri nama
atau kita beri teks dan juga diakhiri dengan sebuah tag penutup yang ditambahkan dengan karakter slash. Jadi title, teksnya apa, kemudian ada tag penutupnya yang namanya sama seperti tag pembuka tadi, tetapi ditambahkan simbol slash. Oke. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tag itu pada dasarnya berpasangan. Ada tag pembuka, tag penutup. Namun ada beberapa tag yang tidak punya pasangan atau tidak berpasangan. Sehingga disebut juga dengan tag tunggal. Nah, tag-tag misalkan ingin membuat baris baru atau ingin membuat sebuah garis horizontal, ini adalah tag-tag tunggal yang digunakan. Yaitu dengan menggunakan sebuah tag dengan nama tagnya atau tag-tagnya kemudian langsung diakhiri dengan sebuah slash di dalam tag tersebut. Jadi tag yang seperti ini tidak ada tag pembukanya, tetapi langsung tag tunggal. Tidak cuma untuk membuat baris baru atau membuat garis horizontal, beberapa tag input pun juga menggunakan ketika kita ingin membuat form atau borang, tetap ada beberapa tag input yang kita gunakan dengan jenis tag tunggal. Jadi kita tidak perlu membuat tag pembuka dan juga tag penutup. Nah, beberapa aturan penulisan tag HTML yang memang harus diperhatikan, khususnya tag-tag yang berpasangan. Yang pertama adalah harus dipastikan bahwa tag-tag tersebut berpasangan. Jadi tag 1 ya ditutup ada juga dengan penutupnya tag 1. Ada tag 2 ditutup juga dengan tag 2. Nah, di antara tag awal dan juga tag akhir boleh ada tag yang lain, tetapi penulisannya tidak boleh tumpang tindih. Bisa dilihat di slide penulisan yang salah dan juga penulisan yang benar. Yang di atas adalah penulisan yang salah. Nah, kenapa? Karena tag 1 kemudian ada tag 2 di dalam tag 1, tetapi penutup yang pertama adalah tag 1. Nah, penutupnya yang pertama adalah tag 1. Nah, konsepnya adalah penulisan yang benar kita lihat dari dalam. Jadi misalkan paling dalam itu adalah tag 2, maka ditutup dulu dengan tag 2. Baru ditutup dengan tag terluarnya. Kalau misalkan ada 3 tag 1, tag 2, tag 3, maka tutup dulu tag 3, kemudian tutup tag 2, baru tag 1. Jadi penulisannya tidak boleh tumpang tindih seperti urutan. Kita buka tag 1, tag 2, tag 3, tutupnya juga tag 1, tag 2, tag 3. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita buat tag pembuka itu tag 1, tag 2, tag 3, maka tag terdalam itu yang ditutup lebih dahulu. Jadi tag 1, tag 2, tag 3, maka ditutup dulu tag 3, kemudian ditutup tag 2, baru ditutup tag 1. Nah, sedangkan HTML. Jadi kalau kita berbicara HTML, ada beberapa struktur atau beberapa elemen-elemen yang penting di dalamnya yang terdiri atas 3 bagian, yaitu tag pembuka, kemudian ada isi, jadi isinya seperti apa atau kontennya nanti seperti apa, dan juga ada tag penutup. Kemudian ada istilah lain selain tag-tag yang tadi adalah istilah atribut. Nah, atribut ini adalah properti yang ada di dalam sebuah tag. Isinya adalah nama properti itu sendiri dan juga nilai dari properti. Nah, contoh properti misalkan kita ingin mengatur lebar dengan ukuran pixel tertentu misalkan. Jadi, properti inilah yang menjelaskan tentang atribut yang dibuat. Jadi, atribut yang kita buat. Atribut berada di dalam tag. Misalkan tag paragraf. Di dalam tag paragraf kita mau kasih dia warna apa? Dengan menggunakan properti yang digunakan untuk membangun atau membuat background warna atau membuat warna. Kemudian tag HTML. Jadi tag HTML atau sebuah struktur halaman HTML ini harus diawali dengan yang namanya tag HTML. Jadi elemen HTML atau tag HTML ini fungsinya untuk mendefinisikan atau nanti memberikan informasi kepada browser bahwa halaman itu adalah halaman HTML. Walaupun terkadang kita tidak menggunakan tag HTML pun tidak masalah karena sekarang browser sudah pintar untuk mengidentifikasi script apa yang kita buat. Jadi walaupun tanpa tag HTML
Tetapi kalau kita simpannya ekstensinya .html dan juga script-script di dalam halamannya juga kita bangun atau kita buat perintah-perintahnya adalah HTML, maka browser akan mengenal bahwa halaman itu adalah halaman HTML. Selain tag HTML, ada juga tag head. Jadi tag ini adalah kepala dari dokumen HTML. Jadi setelah tag HTML ada tag head. Nah, isinya biasanya judul dari halaman ataupun link-link yang digunakan untuk menghubungkan antara file CSS ataupun file JavaScript yang kita gunakan. Nah, elemen head ini berada di dalam HTML atau berada di dalam apitan tag HTML. Kemudian tag title. Nah, tag title ini adalah tag yang digunakan untuk memberikan judul dari dokumen HTML. Biasanya akan ditampilkan pada jendela browser. Nanti biasanya di pojok paling atas itu ada tag title-nya. Dan elemen title ini atau tag title ini berada di dalam elemen head atau berada atau diapit oleh tag head. Kemudian yang paling penting adalah tag body. Jadi elemen ini untuk menampilkan apa? Isi dokumen HTML. Jadi kalau yang tag yang tadi HTML, tag head ataupun tag title hanya untuk memberikan informasi tentang informasi umum tentang halaman apa yang mau kita bangun. Misalkan dia adalah jenisnya HTML. Kemudian judul webnya apa. Sedangkan informasi yang kita lihat dalam tubuh dari sebuah browser semua ditulis di dalam tag body. Jadi elemen ini untuk menampilkan konten atau dokumen HTML. Nah, elemen body ini juga mempunyai atribut-atribut nanti yang menspesifikasikan warna misalkan latar belakang ataupun elemen-elemen lain yang membentuk konten. Misalkan kontennya paragraf dengan menggunakan tag paragraf, maka tag paragraf itu berada di dalam body. Ketika kita ingin membuat link, maka tag link juga berada di dalam body. Jadi elemen-elemen lain yang membentuk konten halaman web itu semuanya disimpan atau tersimpan dan diapit oleh sebuah tag body. Nah, sama seperti bahasa pemrograman yang lain, bahasa HTML atau sama seperti bahasa-bahasa pemrograman pada umumnya, HTML ini juga mempunyai sebuah perintah untuk membuat komentar. Jadi komentar itu adalah sebuah baris program yang tidak dieksekusi. Jadi keberadaannya itu ada, tetapi bahasa lainnya ada tetapi tidak dianggap. Jadi ada misalkan kita punya sebuah string. String itu ada di dalam skripnya, tetapi string itu tidak dieksekusi. Atau string itu tidak berjalan sesuai dengan perintahnya. Nah, fungsi komentar untuk apa? Biasanya digunakan untuk memberikan keterangan pada kode HTML. Jadi misalkan kode HTML-nya apa, diberi komentar bahwa baris program ini digunakan untuk X. Baris program ini digunakan untuk fungsi Y. Baris program ini digunakan untuk fungsi Z dan seterusnya. Jadi dengan adanya komentar ini, programmer atau pembuat program ini diberikan kemudahan untuk membaca dan mengerti. Khususnya mengerti pada kesalahan script ataupun kode program yang kita buat. Ini juga yang menjadi cara yang digunakan ketika kita bekerja dalam sebuah tim. Jadi programmer A sudah buat kemudian beri komentar. Ketika programmer B melihat skrip yang dibuat programmer A, ya dia tinggal melihat komentarnya. Kira-kira baris A berkaitan dengan apa dan seterusnya. Komentarnya seperti apa semua akan tertulis. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan dari struktur HTML yang ada, kalau kita lihat di sini adalah struktur HTML. Jadi struktur HTML ini ada tag HTML. Nah, dan kita bisa lihat urutannya atau pembukanya. HTML yang paling atas. Berarti tag HTML juga. Tag penutup HTML juga yang akan berada paling bawah. Kemudian tag HTML atau tag head ini berada di dalam tag HTML. Kemudian tag title tadi yang untuk membuat judul web ini berada di dalam tag head. Sedangkan body ini berada satu hierarki dengan head. Dia tidak berada di dalam head, tetapi dia berada di dalam HTML. Jadi kurang lebih strukturnya di dalam tag HTML itu adalah tag head, ada tag body. Di dalam tag head ada tag title ataupun nanti tag link yang lain untuk dihubungkan dengan CSS ataupun JavaScript. Sedangkan di dalam tag body ini adalah tag-tag yang digunakan untuk membangun konten. Misalkan ini adalah bagian komentar.
Nah, yang tadi, script ini ada di dalamnya, tetapi tidak akan ditampilkan di browser. Kemudian tag H1 untuk membuat heading dengan level 1, artinya heading yang paling besar. Ini. Jadi tag H1 ditutup juga dengan /H1. Nanti teks di dalamnya ini yang akan terpengaruh dengan tag yang dibangun. Jadi walaupun semua punya jenis huruf yang sama, tetapi ketika ditampilkan di browser, masing-masing teks ini akan bekerja sesuai dengan tagnya, atau tag itu akan menginterpretasi teksnya. Jadi misalkan titel judul, maka ini dianggap sebagai judul. Latihan website ini dianggap sebagai heading. Kalau selamat datang di dunia webmaster misalkan, ini hanyalah sebuah paragraf, sehingga bisa dilihat nanti format atau strukturnya. Sedangkan align left, ini yang disebut dengan atribut. Atributnya memiliki sebuah properti, propertinya adalah untuk rata dari sebuah teks, dan juga nilainya adalah left atau kiri. Artinya teks selamat datang di dunia webmaster ini akan berada di sebelah kiri. Kalau kita ganti center, maka teks ini akan berada di tengah. Kalau kita ganti right, maka teks ini akan berada di kanan dari browser. Ditutup dengan body, kemudian ditutup dengan /HTML. Jadi strukturnya seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi judul halaman web ini dari titel tadi. Kemudian ini bagian komentar tidak tampil di browser atau bodinya. Kemudian latihan website ini yang heading 1 tadi. Kemudian selamat datang di dunia webmaster. Ini yang heading, ini yang tag P dengan rata teksnya adalah ke kiri. Kalau kita lihat ya tadi latihan website dan selamat datang ini punya font atau di editor sama, tetapi pada saat tampil di browser semua terinterpretasi berbeda. Jadi karena dia di dalam H1 maka tulisannya tebal dan besar. Karena dia cuma di dalam P maka seperti tulisan biasa. Dan font secara default ketika kita menggunakan Windows khususnya maka akan tampil font Times New Roman. Oke, jadi itu berkaitan dengan konsepnya. Sebelum saya akhiri, saya demokan dulu bagaimana cara membuatnya. Karena kita menggunakannya itu adalah masih HTML, maka kita belum perlu untuk menginstal web server. Belum perlu kita menginstal web server Apache misalkan. Jadi cukup kita butuh editor dan juga browser. Jadi misalkan di sini editor yang kita gunakan adalah VS Code atau Visual Studio Code. Klik File, New File. Nah, setelah itu kita mulai mengetik HTML. Nah, ketika kita membuat tag, khususnya tag-tag yang berpasangan, maka sebaiknya ketika membuat tag pembuka langsung dibuat tag penutup. Sehingga teks-teks yang kita butuhkan cukup menulis di antara tag pembuka dan tag penutup yang sudah dibuat. Tag HTML, kemudian kita buat tag head-nya. Kemudian di dalam tag head ini kita kasih tag title tadi. Ya. Baru di dalam tag title ini adalah teks yang mau kita masukkan. Misalkan webmaster. Selanjutnya baru kita buat bodinya. Kita buat bodinya. Kemudian kita berikan teksnya. Misalkan H1 tadi. Selamat datang. Kemudian P. Paragrafnya di dunia webmaster. Selanjutnya kita simpan.
Nah, karena kita masih HTML saja, kita boleh simpan di mana saja. Kita boleh simpan di mana saja, misalkan di dokumen. Kemudian kita kasih namanya, misalkan web1.html. Kita bisa lihat jenisnya web1. Nah, kalau kita sudah simpan, bisa dilihat warna-warnanya juga berbeda. Makanya ini yang sudah saya sampaikan, bahwa kemudahan ketika kita bangun website, kita menggunakan editor, sehingga memudahkan mana teksnya, mana tagnya, dan sebagainya. Setelah di save, kita buka di explore tempat di mana disimpan. Tadi kita simpan di dokumen, kemudian kita buka filenya dengan menggunakan Chrome. Contoh ya, kalau misalkan kita punyanya Mozilla, ya pakai Mozilla dan lain-lain. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Webmaster, titelnya, kemudian H1, selamat datang. Nih. Kemudian di dunia webmaster. Jadi di dunia webmaster adalah P. Kemudian kalau misalkan di paragraf ini kita kasih properti yang tadi, properti yang sebuah atribut yang propertinya adalah align, maka kita bisa lihat kalau kita tulisnya di center, maka dunia webmaster akan berada di tengah. Kalau kita tulisnya itu di right, maka dia akan berada di kanan. Kalau untuk sebelah kiri, maka secara default boleh kita tuliskan left, boleh juga untuk tidak dituliskan. Maka dia secara otomatis akan berada di left atau di sebelah kiri. Nah, nanti bisa dicoba-coba lagi dengan tag-tag yang lainnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Untuk sesi yang pertama, untuk sesi selanjutnya nanti kita diskusikan di grup WhatsApp ataupun menggunakan Microsoft Teams. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.